Pernah nggak kita merasa sudah menemukan jalan menuju kaya, usaha berjalan lancar, penghasilan naik, bank percaya, teman-teman mulai menganggap kita orang sukses, lalu ada seseorang datang dan berkata, "Kalau uangmu diinvestasikan di sini, hasilnya bisa 2 kali lipat loh." Dan bodohnya, saya percaya. Saya bahkan rela menambah hutang ke bank demi memperbesar bisnis yang sebenarnya bukan bidang saya. Saat uang cair, saya merasa seperti sedang membangun masa depan. Tapi beberapa bulan kemudian, usaha utama saya mati, tabungan saya habis, teman saya menghilang membawa uang. Dan setiap hari telepon bank datang tanpa henti. Ini adalah kisah bagaimana keserakahan saya menghancurkan semuanya. Saat itu usaha konveksi saya sebenarnya berjalan cukup baik. Tidak rame, tapi juga tidak sepi. Belum bisa dibilang sukses besar, tapi setidaknya menghasilkan. Ada order, ada pelanggan tetap, ada perputaran uang, walau kadang tersendat. Dan saya pikir hidup saya mulai stabil. Sampai suatu hari seorang teman mengajak saya masuk ke bisnis pertanian. Katanya peluangnya besar, permintaannya pasar tinggi. Keuntungan bisa berkali-kali lipat dibanding usaha konveksi. Awalnya saya ragu karena jujur saja saya tidak mengerti pertanian. Saya tidak paham bibit, tidak mengerti masa tanam, tidak tahu cara mengelola lahan. Tapi setiap kali saya menyampaikan keraguan itu, teman saya selalu punya jawaban. Katanya semua sudah ada tim, semua sudah ada tenaga ahli. Saya hanya perlu menyediakan modal, dan yang paling berbahaya, saya mulai membandingkan keuntungan usaha konveksi dengan angka-angka fantastis yang ia tunjukkan. Dan saat itu saya tidak sadar, saya mulai meninggalkan prinsip terpenting dalam bisnis, yaitu jangan masuk ke bidang yang tidak kita pahami hanya karena melihat potensi keuntungannya. Karena usaha konveksi memiliki riwayat yang cukup baik, akses pembiayaan saya relatif mudah. Saya dan teman saya menyiapkan proposal, menunjukkan lahan, menunjukkan rencana tanam, dan menunjukkan kebutuhan bibit. Pihak bank melakukan survei. Mereka melihat semuanya tampak meyakinkan. Lahan ada, program usaha ada, perhitungan usaha terlihat masuk akal. Dan tidak lama kemudian, pengajuan pembiayaan disetujui. Saat menerima kabar itu, saya sangat senang. Dalam pikiran saya saat itu hanya ada satu kalimat, ini kesempatan mempercepat kesuksesan. Saya merasa sedang mengambil keputusan terbaik, padahal sebenarnya saya sedang membuka pintu masalah yang jauh lebih besar. Dana cair masuk ke rekening, dan sebagian besar langsung diputar oleh companion atau partner bisnis saya. Saya percaya penuh, karena saya merasa dia lebih paham bidang pertanian dibanding diri saya. Musim tanam berjalan, masa panen tiba, hasilnya memang ada. Tapi tidak sebesar yang dijanjikan. Keuntungan yang diperoleh ternyata tidak begitu besar, jauh dari ekspektasi awal. Saat itulah saya seharusnya berhenti, melakukan evaluasi, menghitung ulang resiko, namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya berpikir kalau lahan diperbesar pasti hasilnya lebih besar. Kalau modal ditambah pasti keuntungan meningkat. Akhirnya saya kembali mengajukan top up pembiayaan. Pinjaman bertambah, lahan diperluas. Taruhan hidup saya semakin besar. Dan saya tidak sadar bahwa ketika keuntungan kecil dipaksa menjadi besar dengan hutang baru, resiko juga ikut membesar berkali-kali lipat. Musim berikutnya menjadi titik awal kehancuran saya. Kondisi tidak berjalan sesuai rencana, produksi menurun, hasil panen jauh di bawah target. Biaya operasional membengkak, arus kas mulai terganggu, dan saya masih mencoba tenang. Karena saya pikir masih ada dana cadangan,
Masih ada modal yang bisa digunakan untuk menyelamatkan usaha. Namun kenyataannya yang saya temukan jauh lebih menyakitkan. Partner yang selama ini saya percaya ternyata tidak bisa dihubungi. Awalnya sulit dihubungi, lalu menghilang, dan akhirnya benar-benar lenyap. Sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk operasional ikut hilang bersamanya. Saat itu rasanya seperti dunia runtuh. Bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena saya kehilangan kepercayaan pada orang yang selama ini saya anggap rekan seperjuangan. Kerugian dari bisnis pertanian mulai merembet kemana-mana. Tagihan berjalan terus, kewajiban pembayaran datang tiap bulan, sementara pemasukan semakin kecil. Untuk menutup kekurangan, saya mulai mengambil dana dari usaha konveksi. Awalnya sedikit, lalu semakin banyak, sampai akhirnya usaha utama yang selama ini menopang hidup saya ikut kehabisan tenaga. Produksi menurun, operasional terganggu, pelanggan mulai berkurang, dan perlahan usaha yang dulu menjadi sumber penghasilan utama saya berhenti berjalan. Saat itu saya benar-benar berada di titik terendah. Dua usaha sekaligus hancur bersamaan. Tabungan habis, aset mulai ada rencana untuk dijual, dan masa depan terasa gelap. Awalnya bank hanya mengingatkan pembayaran, lalu berubah menjadi telepon harian. Pagi ditelepon, siang ditelepon, malam apalagi. Kadang nomor berbeda, kadang petugas berbeda, dan isi pembicaraannya hampir sama. Kapan bayar? Bagaimana ini penyelesaiannya? Kapan ada dana masuk? Saya mulai takut melihat ponsel berdering. Setiap nada telepon membuat jantung berdebar. Setiap pesan masuk membuat pikiran saya kacau. Bukan karena saya tidak mau membayar, tapi karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dibayar. Saat itu saya benar-benar merasakan bagaimana hutang yang awalnya terlihat kecil bisa berubah menjadi tekanan mental yang luar biasa besar. Dan saya sadar, keputusan-keputusan buruk yang saya ambil beberapa bulan sebelumnya kini sedang menagih harga yang sangat mahal. Pelajaran dari semua kejadian itu, saya belajar beberapa hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Pertama, jangan pernah masuk ke bisnis yang hanya karena tergiur keuntungan. Masuklah ke bidang yang benar-benar kita pahami. Yang kedua, hutang bukan modal keberanian. Hutang adalah tanggung jawab yang harus dihitung dengan sangat hati-hati. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerahkan kendali penuh kepada siapapun, meskipun itu teman dekat sekalipun. Dan yang paling penting, ketika usaha utama masih berjalan baik, jangan korbankan fondasi itu demi mengejar mimpi yang belum tentu nyata. Tapi penderitaan saya ternyata belum selesai. Karena setelah bangkrut dan gagal membayar kewajiban, saya harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bukan lagi soal bisnis, bukan lagi soal uang, bukan lagi soal partner usaha, melainkan konflik yang mulai masuk ke keluarga saya sendiri. Dan itu akan menjadi bab paling berat dalam hidup saya. Semuanya ada di episode 6.